Jadi kita dijauhkan dari dunia riba, dijauhkan dari dosa-dosa hutang gitu. Itu sisi positifnya. Tapi di era sekarang, di mana sih orang yang tidak berhutang gitu? Iya, sudah sulit untuk mendapatkan yang positif itu. Benar. Iya. Benar kayak gitu. Karena yang negatif lebih lancar daripada positif. Iya, makanya orang-orang yang berpikiran Nah, berjumpa lagi dengan kita ya teman-teman setia kami ya. Oke, izin duduk bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Panjul Uye dan Medi Brownie. Ya, nih teman-teman ya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Bahaya tah Medi Brownie kan? Apa? Mau bertanya lagi? Oh, boleh, bisa. Ada lagi yang mau bertanya Medi Brownie? Boleh. Iya, tapi jangan lupa ya, like, share, dan subscribe channel kami ya, Panjul Uye dan Medi Brownie. Ada lagi pertanyaan kayak gini Medi. Ini dari insan publik juga nih. Publik ini Medi. Iya. Bukan netizen lagi ya. Bukan netizen. Insan publik gitu kan. Oke. Mungkin saya sebagai perwakilan, mewakili lah, tepatnya mewakili lah dari pertanyaan insan publik komentar kita yang di YouTube. Dia bertanya kayak gini, bank, tetap pakai bank dia itu, bank, tapi banknya bukan Bank Mandiri, bukan Bank BRI, tapi pakai G ya, pakai G, bank, iya, bukan pakai K. Iya. Kalau nama kita sudah jelek di becukai, ya, apa namanya, di beceking gitu ya, di beceking bukan becukai. Ya merokok dulu lah. Itu apa bang katanya? Itu kan karena terjadi ya apa, mungkin terjadi gagal bayar katanya kan, atau terjadi permasalahan waktu di bank gitu kan. Nah, di bank gitu kan. Iya. Berarti kalau nama kita sudah jelek itu di beceking, itu cara membersihkan nama kita supaya awet lagi gimana caranya itu? Mau cara cepat atau cara lambat? Oh, ada ya cara cepat dan cara lambatnya ya? Ada dong. Oh, nah, pertanyaan insan kali ini mantap sekali. Ya. Silahkan Medi Brownie lebih detail lah menjelaskannya kan, karena saya berbahasanya terbata-bata saya. Gitu ya. Iya. Saya nggak terkejut juga tadi ya kalau ditanya soal bea cukai gitu ya. Bea cukai emang kita ada proses barang impor kan, enggak gitu ya kan. Oke. Jadi kalau untuk membersihkan nama kita di BIC, cara cepat. Ya bayar namanya. Kalau cara cepat, ya bayar gitu. Cuma gini, kalau nama kita itu masuk BI checking, catatannya itu dari pinjol. Untuk pinjol sendiri ini kita belum jelas sih. Memang OJK ada mengonfirmasi, ada yang katanya 2 tahun, ada yang 3 tahun, dan ada juga yang bilang 5 tahun, ada yang bilang seumur hidup. Jadi sampai detik ini belum ada penegasan langsung dari OJK. Kalau kita tidak bayar pinjol, itu nama kita akan di blacklist sampai sekian tahun, itu belum ada. Tapi bahwa nama kita akan masuk ke dalam blacklist karena itu akan ditindaklanjuti, itu baru ada. Itu udah lanjut. Kalau sebatas sampai berapa lama nama kita masuk dalam BI checking ya. Jadi jawabannya itu ada yang dibilang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada 10 tahun, ada seumur hidup. Ya, yang jelas itu tidak tegas dan tidak eksplisit. Tidak ada ditegaskan OJK. Misalnya Anda tidak bayar pinjol misalnya gitu, nama Anda akan jelek 10 tahun. Tidak ada dia ngomong kayak gitu. Tapi OJK bilangin setelah 90 hari data wajib diserahkan untuk ditindaklanjuti.
Cuman itu baru gitu loh. Jadi makanya saya bilangin, kita menunggu aja kayak yang kemarin kan dari Bapak Erlangga Hartarto kan ada juga tuh program dia, itu kan bagus itu. Penghapus bukuan, penghapus kreditan, pemutihan. Mana tahu ada momen-momennya seperti itu. Oh, ada juga pemutihannya ya, sama Ada. kayak SIM ya. Iya, ada pemutihan baru tahun kemarin itu. Baru tahun kemarin itu dari Bapak Erlangga Hartarto itu menandakan bank sudah kesulitan dalam menjalankan usahanya dan itu diperbolehkan. Jadi semua nama yang tercatat jelek di bank-bank plat merah itu dihapuskan dan dibersihkan. Itu dibersihkannya secara instan, itu otomatis gitu ya. Otomatis. Berarti nama jelek tadi menjadi nama baik jadinya ya. Benar. Jadi balik ke nama baik. Nama baik itu sebenarnya ya catatan kredit kita itu nggak hitam gitu. Nggak hitam ya. Bersih gitu. Bersih lagi. Jadi seolah-olah kita nggak pernah ada melakukan kesalahan lah gitu. Jadi, nah, ya, benar. Dihapuskan kesalahan iya, kita benar, gitu ya. Benar itu. Oh, berarti jangka waktunya itu ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai seumur hidup gitu ya. Iya, yang jelas itu tidak dikonfirmasi dengan jelas. Oh, tapi bahwa nama kita masuk ke dalam BI Checking itu beneran ada gitu loh. Cuman berapa lamanya ini nggak ada orang yang tahu. Jadi kalau untuk jelasnya itu Anda bisa buat subscriber udah Panjul UY ini bisa langsung datangi OJK terdekat aja sih. oh datangi OJK terdekat ya. Iya. Berarti harus kita yang bertindak untuk memproses pemulihan pembersihannya gitu ya. Memang kita yang bertindak. Dan dia itu nanti pasti ada opsi-opsinya gitu loh. Sebenarnya orang yang bertanya soal BI Checking ini Panjul, kita bisa posisi gini. Dia bertanya BI Checking pasti ada kemungkinan untuk berhutang lagi buat ke depannya. Padahal BI Checking ini kalau kita pikirkan ada sisi positif, ada negatifnya. Kalau negatifnya kemungkinan ke depannya kita tidak bisa minjam di bank, kita tidak bisa ngutang-ngutang di pinjol atau di lembaga manapun. Itu aja itu untuk negatifnya. Tapi positifnya orang-orang selalu lupa hal positifnya. Hal positifnya dengan nama kita masuk ke BI Checking, masuk ke daftar hitam, itu memacu diri kita untuk bekerja lebih giat lagi. Lebih semangat lagi lebih kita optimis gitu lagi ya. Iya, kita tidak terfokus, oh saya harus ngutang, beli rumah harus ngutang. Nggak terfokus ke sana, itu sisi positifnya. Jadi kita dijauhkan dari dunia riba, dijauhkan dari dosa-dosa hutang. Iya. Itu sisi positifnya. Tapi di era sekarang, di mana sih orang yang tidak berhutang gitu? Iya. Sudah sulit untuk mendapatkan yang positif itu. Benar. Iya. Benar kayak gitu. Karena yang negatif lebih lancar daripada positif. Iya, makanya orang-orang yang berpikiran optimis, yang memacu diri dia, mempergunakan skill dia dalam usaha itu udah nggak ada. Yang kebanyakan orang-orang itu lebih memacu diri dia untuk berhutang gitu loh. Jadi dia mati-matian bekerja, hasil pekerjaan dia dibayarkan ke hutang. Itu aja yang paling banyak gitu. Iya, bahkan ada juga ini secara nyatanya ada juga rekan-rekan itu bilang kan, zaman sekarang kalau kita nggak ngutang, kapan kita bisa kayak orang-orang gitu. Nah, itu yang saya bilangin. Itu negatif apa positif pemikirannya kayak gitu? Iya, dia berpikirnya positif untuk kemajuan diri dia, tapi caranya salah. Akhirnya endingnya negatif. Iya. Ya, demi mewujudkan suatu keinginan kan ada kata-katanya. Kalau kita nggak ngutang, kapan kita mau dapat? Iya. Mindset seperti itu nggak bisa dipakai, Panjul. Memang untuk merubahnya kita sudah sulit. Pasti contoh kalau saya ngajarin ke Panjul, janganlah ngutang beli motor gini. Pasti dalam hati Panjul berkata, kalau Maggie ngomong ya enak, duitmu banyak. Ya kalau saya, itu berarti sudah ada penyimpangan Panjul di dalam hal itu. Harusnya kita pakai yang lama. Kenapa zaman dulu nenek kita ini ya, dia beli motor, nggak ada ngutang. Nggak ada yang ngutang. Ya kan, bangun rumah sebesar itu, nggak ngutang 1.000 perak pun. Kenapa kita semakin berpendidikan, semakin tinggi sekolah kita, malah kita, mohon maaf ya buat teman-teman semuanya, kita beli rumah ukuran 6x6, tapi hutangnya seumur hidup. Waduh. Ya, kan banyak yang terjadi. Iya. Contoh, kita di usia 35 sampai 40 tahun, ngambil rumah KPR jangka waktu 20 tahun.
Yakin umurmu akan sampai 60 tahun? Kalau tidak sampai, meninggalkan hutang pada anak-anak. Iya, kalau ada asuransi yang mengcover. Iya. Ini harus jangka panjang. Makanya bagaimana kita untuk mewujudkan sesuatu keinginan kita? Balik ke dasar lagi, dapat jual. Mampu nggak Anda untuk hemat? Mampu nggak Anda untuk menabung? Prepare dengan jelas berapa penghasilan Anda, berapa target yang mau Anda capai. Penghasilan 2 juta, berapa yang mau disimpan? 500.000. Berapa target yang mau dicapai? 50 juta. Berarti 500.000 ini dikaliin berapa baru sampai 50 juta. Tahan diri sampai di situ. Bisa memang untuk menjalankannya tergantung iman kita masing-masing. Ya, intinya tetap berusaha dan berdoa. Iya, karena jalan menuju sukses itu memang banyak tempat singgah yang menggoda, menghabiskan waktu Anda di sana. Iya. Oke, paham? Paham. Berarti apa tadi Medi, kesuksesan itu? Apa maksudnya tadi? Jalan untuk menuju sukses. Jalan untuk menuju sukses. Iya, banyak tempat singgah yang menggoda, yang memakan waktu Anda di sana. Mantap. Jadi kita kelalaian. Contoh, kita menggapai ingin nih sesuatu impian lah. Iya, saya pengen kerja. Iya. Tujuan saya kerja, saya pengen dapat mobil, contoh. Iya. Seiring waktu kita bekerja 1 bulan, 2 bulan, pemikiran dia masih sinkron. 3 bulan, 4 bulan, kawan-kawan mengajak, yuk nongkrong yuk. Iya. Yuk kesana yuk nonton. Iya. Sementara kita hari ini dapat jauh. Iya, ada tanggungan ya. Ya, kita hari ini ya. Kalau cewek-cewek itu dijajah oleh film Korea. Ya, ibu-ibu dijajah oleh film India. Sedangkan kita laki-laki dijajah film bokep. Oh. Udah. Aduh, terlena lah kita jadinya. Terlena lah kita jadinya ya. Intermezzo ya. Iya, intermezzo. Jadi pada dasarnya memang untuk menggapai sesuatu itu banyak godaan yang datang. Banyak godaannya ya. Tapi kalau kita mampu ngutang, mampu bayar, sukses kita, itu baru mantapnya Medi. Iya benar. Ya, Tanpa itu. ngutang. Ngutang. Kalau dia ngutang, oh iya. tapi mampu bayar, Iya, nggak ada masalah. tapi bisa sukses juga dengan usaha apa Dia yang hutang ini dapat dulu. Kalau hutang itu kita pakai untuk kegiatan yang produktif, bagus. bagus. Tapi kalau kita pakai untuk konsumtif, susah. Konsumtif dan produktif dapat dilupakan. Konsumtif ini untuk kebutuhan hidup. Kita berhutang untuk biaya hidup itu sudah salah. Tapi kalau kita berhutang untuk produktif kebutuhan usaha, baru mantap. Hebat. Ya, hasil untung usaha kita bayarkan buat hutang. Iya. Gitu. Tapi sedikit orang yang bisa mengendalikan hutang. Sedikit orang yang bisa mengendalikan hutang ya. Yang pandai berhutang banyak. Yang pandai berhutang banyak ya. Tapi yang mengendalikannya susah. Nah, disitulah terjadinya apa tadi itu. Nama jelek tadi itu. Iya. Nama jelek tadi becukai, beceking itu. Becukai ya. Itu. Ya, tapi tetap semangat ya. Nama-nama yang sudah jelek ya ikutin aja prosedurnya untuk kembali ke settingan awal kita. Ya, biar nama kita bersih lagi. Iya benar. Ya, daripada kita nunggu jangka waktunya 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang seumur hidup, lebih baik kita ikutin prosedurnya, datangi OJK terdekat. Tolong. Iya lagi nama itu ini. mau dibersihin, mau ngapain, mau ngutang lagi. Ya setidaknya nggak ada kejelekan lagi dalam hidup. Ya endingnya pasti dia ingin ngutang lagi gitu loh. Mendingan pacu aja dirimu di saat namamu sudah jelek, ya sudah pacu dirimu dengan kemampuanmu yang ada. Ngapain sibuk-sibuk kita tempuh lagi dunia riba? Iya. Setuju teman-teman semuanya? Silakan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Oke, ngopi, ngobrol pintar, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.